Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin video budgeting lagi. Budgeting rumah tangga di bulan November 2023 week 4. Atau mungkin ini udah masuk akhir bulan ya bun. Oke, kita langsung mulai aja yuk bun. Ini pertama-tama aku udah siapin semua perlengkapan yang aku butuhin untuk budgeting nanti. Aku udah siapin semuanya di meja ini, jadi kita langsung mulai aja. Oke, dan seperti kalian tahu juga aku udah mulai budgeting ini dari Desember tahun kemarin ya bun. Jadi udah hampir 1 tahun ini. Dan sekarang sebelum kita lanjut lagi ke week 4, seperti biasa juga kita harus evaluasi dulu yang week 3. Nah ini dia yang week 3 kemarin semuanya sesuai dengan apa yang aku budgetkan gitu ya bun. Kalaupun ada selisih juga cuman sedikit-sedikit, jadi biasanya aku anggap aja sama ya, karena kalau emang sedikit ya wajar aja gitu ya bun. Oke lanjut bun, kita langsung mulai aja. Pertama kita tulis judulnya dulu. Kita tulis judulnya November 2023 week 4. Kenapa harus ditulis dulu judul? Karena kan nanti kalau misalkan gak ada judul kita nggak tahu ya ini budgeting bulan apa, week berapa. Jadi kita harus tulis dulu. Karena kan hampir semuanya juga sama gitu aja ya, isinya gitu-gitu aja. Jadi yang penting itu harus judul dulu. Lalu setelah judul kita tulis dulu yang pertama yaitu living atau untuk kebutuhan sehari-hari kita. Lalu kita tulis juga kategori dan budgetnya. Untuk kategori ini kalau misalkan yang week 4, week 2, week 3 itu pasti lebih sedikit dari week 1 ya bun, karena udah dipakai kalau untuk bayar tagihan-tagihan itu di week 1 ya. Jadi otomatis selanjutnya bakalan lebih sedikit. Yang pertama di sini aku tulis belanja minggu 4. Ini tuh biasanya aku pakai untuk belanja makanan atau sayuran gitu ya, kalau misalkan emang masak gitu. Lalu lanjut untuk jajan anak, itu udah pasti ya. Lalu ada juga untuk kebutuhan suami, ada juga untuk bensin, lalu ada juga untuk buah-buahan, dan di sini juga ada untuk dana tak terduga. Lalu setelah itu udah ada itu doang ya, jadi cuman ada 6 kategori. Di sini budgetnya untuk belanja mingguan aku budgetin 300.000, lalu untuk jajan anak 100, untuk kebutuhan suami di sini aku budgetinnya 250.000, lalu untuk bensin 100, buah-buahan 50.000, lalu dana tak terduganya 100.000 rupiah. Kalau udah beres, sini kita lanjut totalin, kita jumlahin semuanya ya bun, kira-kira totalnya berapa. Dan ini aku hitungnya manual, tapi aku pakai kalkulator juga ujung-ujungnya karena biar benar-benar akurat gitu ya bun. Meskipun aku bisa aja langsung dihitung langsung aja gitu ya, cuman ya takutnya salah, dan ini aku langsung aja. Totalnya berarti cuman 900.000 rupiah, dikit banget, nggak nyampe 1 juta untuk minggu 4 ini. Lalu lanjut setelah living kita lanjut lagi ke sinking fund atau kita nabung menabung gitu ya. Di sini tuh uang yang kita simpan untuk hal yang emang kita udah tahu buat beli apa dan udah kita anggarin juga berapa sebenarnya. Untuk sinking fund sebenarnya masih sama seperti yang minggu-minggu sebelumnya, yaitu ada 6 kategori ya bun. Yang pertama ada untuk tabungan anak aku, lalu udah tabungan anak, ada juga untuk tabungan Idul Fitri atau Lebaran. Setelah itu ada juga untuk logam mulia atau emas. Jadi menurut aku ini yang sinking fund ini tuh benar-benar yang paling penting banget yang aku pakai, karena semuanya tuh berguna banget ya kalau menurut aku. Karena untuk anak itu bisa untuk pendidikan, untuk lebaran itu penting banget, kita tuh harus punya pegangan buat lebaran. Lalu untuk logam mulia atau emas itu juga penting menurut aku ya. Lalu setelah itu ada juga untuk liburan. Kalau untuk liburan menurut aku itu bonus aja gitu ya. Setelah itu ada juga untuk celengan target, lalu untuk amplop juga. Nah, itu juga sama bonus ya menurut aku. Lalu lanjut di sini budgetnya masih sama juga seperti kemarin. Aku budgetin 100.000 untuk setiap kategorinya. Jadi totalnya itu ada 600.000 rupiah ya bun. Kenapa aku bilang celengan dan amplop itu bonus, karena ya aku kan belum tahu itu untuk dibeliin apa ya, jadi nggak
Gak spesifik aku nulisin untuk apa, jadi menurut aku itu bonus, bisa aku pakai untuk beli sesuatu yang aku inginkan nanti gitu. Nah, udah beres di sini biasanya aku stabilin dulu untuk yang penting-pentingnya ya bun, biar gampang ngelihatnya atau ngebacanya tuh lebih gampang. Nah, setelah itu kalau udah beres, biasa juga aku selalu pasangin stiker-stiker lucu kayak gini, biar lucu aja dan gak terlalu polos banget gitu ya, gak terlalu monoton. Jadi kalau kayak gini kan gemes ya liatnya. Nah, kalau misalkan udah beres di sini, kita tulis semuanya, udah siap, kita langsung pakai aja atau mulai aja masukin semua uangnya ke dompet pintar ini. Dompet pintar ini untuk simpen uang yang living itu ya bun. Jadi living semuanya aku simpen di dompet pintar ini, karena ini enak banget berbentuk dompet gitu kan. Jadi bisa kita pakai sehari-hari juga. Nah, yang pertama ini adalah untuk belanja minggu 4. Aku budgetinnya kan tadi 300.000 ya. Kita langsung masukin aja ke poskonya. Jadi kita tuh nggak akan kesatuin sama uang yang lain ya bun, semuanya terpisah kalau pakai dompet pintar kayak gini. Jadi otomatis uangnya bakal kepake sesuai yang dibutuhkan gitu. Lalu setelah itu untuk galon dan gas kita skip dulu karena emang masih ada ya galon gasnya. Lalu lanjut lagi ke yang selanjutnya, itu jajan anak dari 100.000. Setelah jajan anak, di sini ada kebutuhan suami, aku budgetinnya di sini 250.000 aja. Ini untuk pegangan suami aja gitu ya. Lalu setelah itu untuk transport atau bensin, di sini aku budgetinnya berapa ya? 100.000. Aku budgetinnya 100.000 aja karena emang deket gitu ya, nggak terlalu sering beli bensin. Lalu lanjut di sini untuk buah-buahan, aku budgetinnya 50.000. Kalau ini aku insya Allah akan dirutinin ya bun, kalau untuk buah-buahan tuh karena penting banget sih. Lalu lanjut untuk dana tak terduganya, di sini 100.000. Ini tuh untuk jangka pendek ya bun, jadi bisa kita pakai kalau ada kebutuhan mendesak kayak buat ada undangan atau apa gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, kadang aku pakai aja gitu buat jajan atau yang lainnya. Oke, udah beres di sini livingnya. Kita lanjut lagi ke sinking fund. Untuk sinking fund aku ada beberapa metode penyimpanannya. Nah, yang pertama di sini aku ada disimpan di binder nabung kayak gini ya bun. Ini total ada 4 posko yang aku simpan di binder nabung. Yang pertama ini adalah tabungan anak atau untuk pendidikan atau untuk apapun ya yang dibutuhkan untuk anak aku. Di sini aku budgetinnya 100.000 rupiah. Kita langsung masukin aja. Next, di sini ada tabungan lebaran atau Idul Fitri. Yang paling penting dari yang lain sih menurut aku ini ya bun, biar kita tuh nggak pusing kalau misalkan, karena kan lebaran tuh otomatis pengeluaran kita tuh bisa 3 kali lipat gitu ya bun, sampai 4 kali lipat kalau di aku ya. Makanya harus punya pegangan, karena meskipun aku nyimpan kayak gini juga pasti menurut aku bakalan tetap kurang sih, tetap gitu ya, suami harus nyari uang lebih lagi karena ya kalau nggak ada kayak gini kita bakal pusing loh bun, karena aku benar-benar ngerasain beberapa tahun kemarin ya setelah berumah tangga, apalagi setelah punya anak, pengeluaran kita itu bakalan bengkak banget kalau lebaran. Sebenarnya dari puasa juga udah lumayan naik ya pengeluaran tuh. Oke, lanjut bun, udah 4 posko tadi ya yang masukin di binder nabung. Lanjut 2 lagi, yaitu untuk celengan target dan amplop. Nah, ini celengan amplop ini aku punya amplop yang isinya tuh ada total 50 amplop. Nah, di sini aku udah isi sampai nomor 43. Jadi sekarang aku ngisi nomor 44. Aku isinya 100.000. Nah, ini juga kan bentar lagi beres nih. Mungkin sekitar sebulanan lagi kali ya, sebulan lebih dikit. Nanti kalau udah keisi penuh, insya Allah nanti aku bakal langsung bongkar di video terpisah aja kali ya, biar nggak terlalu panjang. Dan aku juga belum tahu pasti ini mau dipakainya buat apa, kita lihat nanti aja ya bun. Pokoknya ikutin terus channel aku dan tontonin semua video-video aku ya bun, biar nggak ketinggalan. Oke, lanjut setelah ini, kalau udah beres tadi aku langsung checklist atau contreng atau arsir gitu ya, satu kolom. Setelah itu kita yang terakhir yaitu celengan target. Di sini aku punya celengan target yang 20 juta. Aku udah isinya baru dikit sih ya, sekarang aku isi lagi 100.000. Dan kemarin-kemarin ada yang nanya katanya kalau di celengan target tuh uangnya jadi berkarat atau enggak. Kalau di aku enggak ya, karena sebelumnya kan aku juga udah pernah punya dan udah isi lumayan banyak dan pernah aku bongkar, dan alhamdulillah sih isinya tuh menurut aku aman-aman aja, nggak ada yang berkarat, nggak ada yang rusak atau nggak ada yang kotor atau gimana-gimana. Alhamdulillah semuanya aman ya bun, jadi nggak ada kendala apapun gitu.
Dan ada juga yang komen katanya, "Kak, kalau budgeting itu emang nggak pernah ada sisa sama sekali ya?" Aku mau jawab di sini ya, Bun. Sebenarnya kadang ada aja sisa, tapi kayak cuman dikit aja gitu, kayak cuman ribuan atau berapa gitu ya. Jadi menurut aku kadang suka langsung aku pakai aja, aku jajanin buat anak aku. Jadi aku anggap semuanya sama gitu ya, Bun. Karena biar nggak pusing juga kalau uang receh nggak aku jarang simpen gitu. Tapi kadang juga keseringannya ya habis aja gitu ya. Kalau misalkan pernah kurang juga ya itu otomatis suami aku ngasih uang lagi gitu ya, Bun. Oke Bunda, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mau beli barang-barang saman kayak aku ini, aku udah cantumin linknya di kolom deskripsi ya, Bun. Jadi Bunda bisa langsung klik aja linknya lalu langsung di check out. Oke Bun, mungkin segini dulu untuk video budgeting aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video aku ada manfaatnya ya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.